Halo, jumpa lagi dengan saya. Sekarang ini pagi hari jam 7 2 menit, teman-teman. Saya di rumah sendiri. Kalau jam segini saya di rumah sendiri dengan ini bocah kecil ini. Malam nggak mau turun. Saya ada sedikit mau berbagi untuk teman-teman yang mungkin masih berada di Indonesia, di kampung sana, yang punya keinginan untuk kerja ke luar negeri. Dulu pertama kali saya berpikir untuk merantau. Saya begitu merantau mencelat sampai ke luar negeri. Sebelumnya saya nggak pernah merantau, teman-teman, karena takut nggak betah gitu. Terus mungkin kehidupan di kampung lebih gembira, kumpul keluarga, kumpul teman-teman gitu. Tapi dengan suatu keadaan yang waktu itu sangat-sangat sulit buat saya, akhirnya saya putuskan untuk pergi keluar daripada kampung. Pertama kali saya kesini itu ya tahun 2010. Tahun 2010 itu saya masuk PT dulu, teman-teman. PT saya dulu di Bogor. Lupa saya nama PT-nya. Udah lama. Di situ banyak ketemu teman, ketemu kawan, berjumpa, ngobrol, berbual gitu ya. Banyak cerita yang masuk dalam telinga saya ini, dalam pikiran saya saring iya apa tidak. Ada cerita yang majikannya jahat, dapat bos yang cerewet, ada cerita yang bosnya itu sangat baik gitu. Jadi dalam pikiran saya, waduh, kalau ketemu yang jahat kok seperti itu gitu kan. Pilihan saya ke Singapura, teman-teman. Saya nggak berani ke negeri mana-mana. Dalam pemikiran saya mungkin Singapura ini dekat dengan Indonesia, kalau ada apa-apa kan nggak lama gitu. Perjalanannya juga itu nggak lama gitu. Terus di situ saya baca-baca buku tentang sholawat. Di situ ternyata manfaat daripada sholawat itu ya besar manfaatnya. Dulu dan mungkin masih lah sampai sekarang ini saya masih mengamalkannya. Dulu itu saya tertarik untuk baca sholawat nariyah, teman-teman, dengan harapan saya nanti bila sampai ke Singapura, saya berdoa begitu, saya dapat majikan yang baik, nggak cerewet, nggak jahat gitu kan. Itu saja yang saya minta, yang saya doakan, itu hanya itu. Jadi setiap pagi setelah saya mandi, ada waktu sedikit sebelum berkumpul gitu ya, sebelum berkumpul ada belajar gitu, saya baca sholawat nariyah. Nggak banyak, teman-teman, cuman setiap kali saya baca itu pagi itu 7 kali, terus tengah hari, teman-teman, waktu jam makan itu kan ada istirahatnya toh, terus sholat zuhur gitu ya, itu saya baca lagi 7 kali. Dan malam setelah sholat isya, sebelum tidur gitu ya, kadang sholat isyanya itu lambat gitu ya, sebelum tidur gitu ya, saya baca lagi 7 kali. Cuman itu yang bisa saya lakukan gitu loh. Yang bisa saya buat tuh cuman itu 7 kali, 3 pagi, siang, sama malam.
dengan harapan saya di sini dapat majikan yang bagus, yang baik, yang memahami keadaan pembantunya gitu ya. Terus setelah 3 bulan lah ya teman-teman ya, 3 bulan saya terbang ke Singapura teman-teman dengan perasaan yang bercampur aduk, baur. Nggak pernah sedangin numpak pesawat teman-teman, saya tidak pernah namanya naik pesawat bepergian jauh, itu tidak pernah sama sekali. Di situ kami berangkat, saya ingat dulu sepertinya 11 atau 10 orang gitu ya. Sampai di sini saya kaget. Begitu sampai dijemput agent, begitu sampai di airport, bandara ya, dijemput sama orang agent gitu ya. Takut teman-teman, galak ya Allah, Masya Allah, orang kok galak kayak gitu. Ternyata di sini tuh galaknya itu orangnya tuh galak seperti itu gitu ya. Terus tempatnya itu tempat yang untuk nampung kita sebelum diambil majikan itu ya Allah, menakutkan teman-teman. Itu yang saya rasa, aduh kok seperti ini ya ternyata Singapura itu, saya bilang begitu dalam hati saya ya. Ada hutan, kok ada hutan, yang saya bayangkan itu tuh negara yang betul-betul metropolitan gitu loh, nggak ada hutan, nggak ada orang jalan yang dalam pemikiran saya itu. Ternyata rumah yang untuk menampung saya itu dulu itu tuh ya di hutan, di dekat hutan, pokoknya di tengah hutan gitu sepertinya ya. Lupa saya nama daerahnya, arah sana itu lupa saya namanya, jalan apa, daerah apa gitu ya, saya nggak paham banget situ. Itu saya bermalam 2 malam teman-teman. Sengsaranya ya Allah ya Robbi, sengsara di situ itu ya, dengan beratus-ratus orang dari ada 2, 3, 4 negara mungkin ya di situ, dan orangnya seperti aduh kok mengerikan sekali gitu, karena saya nggak pernah ketemu orang yang sebanyak itu gitu, tidak pernah teman-teman. Di situ saya di situ setelah semuanya proses selesai ya, dulu saya masih ada exam, ada ujian gitu. Alhamdulillah saya lulus teman-teman, langsung lulus. Terus sore itu saya dibawa ke kantor agennya ya, majikan saya itu datang gitu, udah nunggu gitu ya di situ. Dia bawa anak kecil umur 8 bulan, saya jaga segitu tok. Baik, alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah. Wa syukurillah, betul-betul saya alhamdulillah. Doa saya ya terkabul, doa saya selama di PT itu terkabul. Agak serak teman-teman, orangnya baik gitu. Saya walaupun zaman dulu saya itu tidak dikasih handphone teman-teman, 1 minggu 1 kali saya dikasih untuk nelpon anak-anak saya sama ibu saya ya, dalam 10 menit gitu ya untuk nelpon. Itu pun tidak video call ya, cuman ngomong aja gitu dalam 10 menit gitu. Mulai rewel teman-teman, biasa. Nah itu tuh, saya mau ambilkan susu untuk ini anak kecil ini teman-teman, sebentar ya. Gitu, jadi itu pasangan muda gitu, anaknya masih 1 gitu. Lanjut lagi, dia itu mereka itu masih pasangan muda, anak 1 umur 8 bulan, laki-laki dulu anaknya. Nah setelah itu ada ibunya tinggal di situ, baik banget ya, alhamdulillah, mengajarkan saya lebih banyak lagi tentang agama, tentang manfaatnya sholawat gitu ya, manfaat sholawat, terus agama lebih mendalam. Disitulah kalau majikan saya nggak ada orang tuh bawa anaknya, saya diajak ke masjid sama ibunya tuh. Orang itu ya, orang pertama kali yang saya temukan mungkin di dunia ini ya, Masya Allah,
memang manusia tidak luput daripada dosa dan kesalahan teman-teman. Tapi orang itu orang yang saya temukan seperti orang yang tidak punya dosa. Baik banget, halus lembut tutur katanya, sifatnya baik sekali itu, perilakunya gitu ya, perilakunya itu baik sekali. Di situ saya belajar, ternyata apa yang ternyata sholawat itu memang faedahnya ya besar sekali. Dan di situ pun saya tetap melanjutkan sholawat saya karena bekerja dengan orang ya, jadi tidak bisa konsisten gitu ya. Jadi ya kalau saya kerja lagi ngepel, lagi ngelap kaca atau apa gitu ya, lagi bersih rumah gitu ya, dalam hati saya selalu sholawat gitu. Dan alhamdulillah teman-teman, saya mendapatkan yang bisa dikatakan ya, boleh dikatakan baiklah, terbaik dalam hidup saya gitu. Wes mulai memanas, mau turun teman-teman. Kalau nggak gitu dia nggak mau turun, saya nggak bisa kerja sekarang. Kalau dia itu nggak turun, nggak menahan. Situ saya baru tahu manfaatnya, dan sampailah sekarang ini saya ini ya tetap setidaknya itu kalau saya ada waktu luang, saya sendirian gitu ya, tidak ada orang yang anak-anak momongan saya ini mengganggu sana, ciaciut sana sini gitu ya. Insya Allah saya itu masih mengamalkan itu yang namanya sholawat. Jadi buat teman-teman yang punya keinginan untuk, sebetulnya sholawat itu untuk apa saja tuh, keinginan kita, hajat kita sholawat gitu. Selepas kita sholat, kita sholawat. Kalau ikut orang dulu itu dulu majikan saya itu muslim. Setelah itu majikan saya dapat Mbak Titi. Setelah itu 2 tahun saya dengan mereka gitu ya. Saya pulang, saya karena pertama kali ya, Titi pertama kali, sebentar teman-teman, biasa anak kecil. Sudah selesai. Pertama kali, jadi masih sangat merindukan yang namanya keluarga, anak-anak. Walaupun sampai sekarang pun sebetulnya tuh saya rindu gitu. Tapi mungkin sudah terobati dengan di sini saya punya kawan, ada banyak kawan, saya bisa bermain handphone. Jadi terobati gitu ya. Jadi ya alhamdulillah teman-teman, apa yang saya rasakan di negeri orang, bekerja di negeri orang dengan kita selalu berikhtiar gitu ya, alhamdulillah saya selalu mendapatkan yang namanya majikan yang baik gitu, yang baik, bisa mengerti saya gitu. Jadi walaupun saya ini nggak konsisten ikut satu majikan dalam lama bertahun-tahun gitu, enggak teman-teman, 2 tahun gitu, jadi saya pulang gitu. Tapi sekarang mungkin carane saiki wis kebal, wis suwi ngono carane, dadi niki wis kangennya kangennya itu sudah terobati dengan adanya majikan itu memberikan saya akses kemudahan untuk berkomunikasi dengan keluarga saya, dengan family saya, dengan memberikan handphone, kebebasan handphone gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali gitu untuk saya gitu. Itu juga saya selalu berpikir mungkin semua ini terjadi pada diri saya itu mungkin sebab sholawat yang walaupun saya amalkan itu tidak setiap saat, tidak sebanyak yang dalam buku dituliskan 1000 ataupun berapa gitu, tidak. Saya semampu saya amalkan gitu ya, semampu saya amalkan. Alhamdulillah walaupun belum semua hajat dan keinginan saya ini terkabul, tapi alhamdulillah
gitu loh. Alhamdulillah saya mendapatkan kenyamanan dalam bekerja, saya mendapatkan bos yang boleh dikatakan semuanya baik gitu ya, tidak ada yang namanya jahat, makan nggak cukup, ini itu tidak boleh, itu alhamdulillah tidak. Jadi semuanya itu berpulang kepada kita, teman-teman. Kita mau kita ingin menggapai sesuatu, kita mempunyai keinginan sesuatu yang bisa susah mau ngomongnya ya, orang teks teman-teman, orang editan, saya nggak bisa ngedit. Saya masalah gadget nol, saya tidak paham teman-teman, ini itu saya tidak paham. Kadang saya tanya majikan saya, ini bagaimana ya gitu. Jadi intinya teman-teman, tetap berikhtiar sebagai seorang muslim, untuk teman-teman yang muslim gitu ya. Sholawat itu kita ucapkan sholawat gitu, kita jadi walaupun tidak banyak sebanyak yang dituliskan gitu ya, tapi setidaknya kita itu percaya, dan percaya kita melakukannya, dan kita percaya bahwa kita memohon itu, kita meminta apa yang kita hajatkan akan terkabul gitu ya. Memang saya bukannya sudah sukses, bukan, saya tidak, saya dikatakan tidak sukses, tapi setidaknya saya itu bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan sejatinya saya masih di sini gitu loh, sampai di sini. Kalau dikatakan sudah sukses, saya sudah pulang teman-teman, tapi sejatinya saya di sini. Tetapi saya bersyukur, mungkin sebab sholawat itulah yang membuat saya tenang, yang membuat saya itu seperti mendapatkan hak saya gitu. Intinya bosnya baik, yang saya inginkan itu seperti yang saya hajatkan itu seperti itu, bosnya baik, kerja di sini gitu. Itu teman-teman. Jadi ya itu saja pengalaman saya yang saya bagikan tentang sholawat. Pokoknya ya sholawat dan sholawat itu yang saya amalkan gitu ya, untuk menutupi ketakutan saya. Sebetulnya menutupi ketakutan saya gitu ya, menutupi ketakutan saya tentang orang bekerja dengan orang yang jahat. Itu saja yang saya harapkan, cuma bos baik gitu. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang ingin merantau, walaupun kemana saja lah, merantau kemana saja, ke Korea, ke Taiwan, walaupun mau ke Eropa gitu ya, untuk ini ya jelas, cuman amalkan sholawat semampu kita gitu, di saat kita luang gitu ya, kita amalkan sholawat gitu. Jadi ya, insya Allah teman-teman, Allah itu akan mengabulkan apa yang kita inginkan gitu, kebaikan yang kita inginkan itu insya Allah. Sholawat tidak tidak harus sholawat hari, tidak banyak sholawat, kita boleh pilih teman-teman, kita boleh saja teman-temannya. Dari saya semoga saja bisa bermanfaat, membantu teman-teman yang mengalami ketakutan untuk merantau, tidak punya keberanian untuk merantau. Oke teman-teman, sekian daripada saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Jumpa lagi di video selanjutnya.